Halo, Assalamualaikum. Kita lanjutin lagi yuk mengenai alkana, alkena, dan alkunanya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai sifat fisika dan sifat kimia dari hidrokarbon tersebut. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sifat fisika dari hidrokarbon. Gimana ya sifat fisika alkana, alkena, dan alkuna? Pertama, sukar larut dalam air. Jadi, alkana, alkena, dan alkuna merupakan nonpolar, sedangkan air merupakan polar. Jadi, polar sama nonpolar itu nggak akan mau nyatu, seperti halnya kayak air dan minyak. Gimana kalau kamu masukin minyak ke dalam air? Nyatu nggak? Larut nggak? Nah, ternyata enggak kan? Dia terpisah gitu kan ya? Nah, itu kayak polar sama nonpolar. Airnya polar, minyaknya nonpolar, makanya tidak akan larut. Terus yang kedua, makin banyak atom karbon, makin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Jadi misalkan kakak punya butana dengan oktana. Butana C-nya 4, oktana C-nya 8. Siapa yang titik didihnya lebih tinggi? Nah, yang paling banyak C-nya yaitu yang oktana. Kemudian yang ketiga, untuk alkana dari C1 sampai C4, bentuk wujudnya adalah gas. Contohnya gas butana. Kemudian dari C5 sampai C17, bentuk wujudnya adalah cair, contohnya adalah bensin yang ada di C8. Kemudian di atas C18, bentuk wujudnya adalah padatan. Oke, selanjutnya mengenai sifat kimia dari hidrokarbon. Nah, sifat kimia untuk alkana, alkena, alkuna gimana nih? Oke, yang pertama sifat kimia alkana ternyata mengalami reaksi pembakaran sempurna, di mana kalau alkana ditambahin O2 itu mengalami reaksi pembakaran. Tapi untuk pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian apa bedanya sama yang tidak sempurna? Nah, sama-sama menghasilkan CO2 dan H2O, tapi ada tambahannya yaitu CO, karbon monoksidanya. Jadi, untuk pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, sedangkan pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan CO, kemudian CO2 dan H2O. Dan ingat, reaksi pembakaran itu semuanya melibatkan O2. Reaksi pembakaran ini kadang juga bisa disebut reaksi oksidasi karena dia mengikat oksigen. Oke, reaksi selanjutnya adalah reaksi substitusi atau penggantian. Penggantian satu atom H dengan atom yang lainnya. Kita lihat persamaan reaksinya ya. Ada CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl ditambah HCl. Nah, kenapa ini bisa disebut reaksi substitusi? Kalau kita lihat ada CH4 di sebelah kiri panah, kemudian menghasilkan CH3Cl. Awalnya C itu mengikat 4H kan? Terus di kanan kok cuman 3H-nya? Tapi ternyata satu hanya diganti dengan Cl. Nah, itu adalah reaksi substitusi. Jadi, satu atom H dari CH4 diganti sama satu atom Cl dari si Cl2 itu. Jadilah CH3Cl dan HCl. Kemudian, reaksi yang ketiga ada reaksi cracking atau perengkahan atau pemecahan. Jadi, di sini alkana dengan jumlah C yang besar dipecah atau direngkahkan atau di cracking menjadi C yang lebih kecil lagi. Nah, contohnya di situ ada C18H38. Nah, dia mengalami cracking menjadi C8 dan C10. Kalau kita lihat ya menjadi lebih kecil ya C-nya ya jumlahnya. Itu adalah yang kita sebut reaksi cracking. Kemudian sifat kimia untuk alkena dan alkuna. Yang pertama, reaksi pembakaran. Sama kayak alkana nih. Alkena dan alkuna pun sama mengalami reaksi pembakaran dan juga sama-sama ditambahin O2. Jadi ingat, untuk reaksi pembakaran semua alkana, alkena, dan alkuna mengalami pembakaran dengan penambahan O2. Dan pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Sama juga. Jadi ingat ya, jangan lupa ditambahin O2 untuk pembakaran dan hasilnya CO2 dan H2O. Kemudian reaksi adisi atau pemasukan. Jadi sebelum pemasukan ternyata reaksi adisi itu pemutusan dulu. Jadi kalau kamu punya alkuna, rangkap 3 diputusin menjadi alkena, rangkap 2. Kemudian rangkap 2 diputusin jadi rantai tunggal yaitu alkana. Jadi dari alkuna menjadi alkena dan menjadi alkana. Nah, jadi rangkap 3 diputusin dulu jadi rangkap 2. Rangkap 2 diputusin lagi jadi rantai tunggal. Jadi nggak bisa rangkap 3 langsung diputus jadi rantai tunggal. Oke, jadi bertahap. Kita lihat contoh reaksi adisi ya. Nah, jadi kakak punya CH3, CH2, CH rangkap 2, CH2 ditambah Br2 menghasilkan apa nih? Nah,
langkah pertama adalah kita fokus sama C rangkap C-nya. Kemudian, kan tadi katanya pemutusan ya. Nah, kita putusin di C rangkap itu. Setelah diputusin, berarti kan menjadi C dengan C yang tunggal. Kemudian, di CH dia punya tangan yang nganggur, di CH2 juga punya tangan yang nganggur. Nah, tangannya nggak bisa nganggur doang tuh. Karena ditambahkan BR2, maka nanti BR-nya itu masuk ke yang nganggur-nganggur itu. Nah, jadi nanti BR pertama masuk ke CH2, BR yang kedua masuk ke CH. Jadilah 1,2 dibromobutana. Kemudian reaksi adisi lagi nih, tapi di sini adisi Markovnikov. Apa nih maksudnya? Atom H akan masuk ke C rangkap C yang memiliki H lebih banyak. Jadi, masih sama kayak tadi kakak punya CH3, CH2, CH rangkap 2, CH2, ditambahin HBr tapi sekarang. Nah, kalau tadi kan ditambahinnya BR2, sekarang ditambahinnya HBr. Nah, sama langkahnya, fokus sama C rangkap C-nya, kemudian kita putusin. Nah, setelah diputusin kan menjadi tangan yang tunggal, kemudian ada tangan nganggur sama nganggur lagi tuh ya. Nah, kemudian sekarang H sama BR masuk kemana? Ingat kata adisi Markovnikov, H akan masuk ke C rangkap C yang memiliki H lebih banyak. Atau gini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi H akan masuk ke C yang memiliki H lebih banyak. Maka H masuk ke CH2. Kemudian BR-nya masuk ke yang lebih miskin, berarti ke CH. Kayak gitu. Kemudian jadi deh, BR-nya diikat pada CH, kemudian H-nya diikat pada CH2. Atau kita bisa tuliskan lagi CH3, CH2, CHBR, kemudian yang terakhirnya adalah CH3. Berarti ada BR sebagai cabang, berarti kita namakan 2-bromobutana. Oke, sekian penjelasan mengenai sifat fisika dan sifat kimia hidrokarbon. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tinggal komen di bawah ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.